dan mau ya berlanjut di tahap selanjutnya itu gimana Mas? Ya seneng bangga bisa masuk kampus yang dulu aku nggak bisa lolos. Jadi tergantikanlah oleh anak karena memang ya harus diutamakan pendidikan ya. Iya betul. Dan gimana, happy? Happy banget. Waduh, tatapannya berat ya. Happy, challenging tapi happy. Dan dia sudah mulai improve dengan teman-temannya, kayak misalnya pengen bikin bisnis apa gitu ya. Tapi ya kita sih orang tuanya ya selama memang itu tidak mengganggu kuliah, karena kan di kampusnya aja kan udah ini banget ya, Iya. bikin dia Pendidikan, stres juga. top one priority lah gitu. Yang lain the rest gitu. Yang lainnya nanti aja. Nanti aja. Terus kalau organisasi kan ganggu juga. Dia organisasinya sampai malam-malam, tengah malam gitu. Itu apa yang bikin suka kan di harus organisasi? balance balance dong kan, maksudnya bisa misahin waktu buat kerja di panit sama juga kayak belajar. Seneng ya kakak berorganisasi ya? seneng sih. Ya. Mas tapi memang mengarahkan anak untuk pendidikan atau memang hobi-hobinya itu seperti apa yang bisa disalurkan juga tuh? Kalau hobi sih ya aku serahkan ke anak-anaknya ya. Kalau kalau dari aku sih memang pengennya udah deh utamain sekolah itu. Kalau hobi ya kalau memang pas ada waktu aja. Yang kedua tuh yang sebetulnya dia ada apa punya talent di nyanyi, terus dia juga waktu itu pernah ditawarin sinetron atau apa, tapi stripping atau apa, gue tahu di lokasi kayak gimana gitu ya. Udahlah, udah zaman sekolah aja ya gitu, sampai gue ada darahnya ngalir lah ya. Tapi mereka berjalan ya, memang pada akhirnya mereka sendiri yang memilih oke, ini priority adalah sekolah. Ya tadi kan Ejar juga udah bilang kan. Dan yang aku nggak nyangka ya ternyata Ejar suka berorganisasi, suka politik juga, suka ya kemarin aku hampir agak ngeri juga gitu di story-nya tuh yang mengenai isu-isu politik dan segala macam, tapi ternyata dia bukan merupakan bagian dari yang ya mungkin karena ada ini ya sesama anak kampus gitu. Ya aku seneng lah gitu. Dan Ezar juga udah mulai ini ya kak, untuk entrepreneurship-nya. Iya, aku sih lebih fokus di personal hobby dulu aja gitu. Kan pendidikan kalau misalnya lagi nggak belajar nih atau udah ngerasa oke udah cukup, aku yang suka gambar juga, suka ngelukis gitu. Jadi hangout sama teman-teman juga gitu doang sih. Iya. Emang dari dulu suka ngelukis? Apa sih kak namanya istilahnya ngelukis itu? Iya, sketsa. Dulu tuh pernah ikut ekskul apa gitu? Oh iya, pernah kayak bimbel gambar waktu itu. Apa namanya tuh? Ada lupa kan. Banyak Iya. Soalnya udah lama banget sih aku tidak terlalu banyak menghabiskan waktu bersama sebetulnya. Justru kalau hanya di telepon atau misalnya pas lagi liburan misalnya. Tapi kalau misalnya diminta advice aku ngelanjutinnya bagusnya gimana ya, aku cocoknya di mana, itu sering ngobrol gitu. Tapi kalau kakak sendiri, papa tuh tipe yang seperti apa sih untuk mengarahkan kamu ke pendidikan? Tipe yang stres banget gitu untuk kamu harus belajar ini dengan nilai yang sekian gitu. Kayak kamu tahu papa kan politik nih agak gimana gitu ke kamu nih. Sebenarnya papa tuh tipe yang kayak oh ya udah yang penting kamu tahu yang benar yang mana, yang salah gimana. Kan kamu tahu kamu murid jadi kayak harus belajar gitu kan. Istilahnya kayak ya udah berarti harus maksudnya apa tuh maksa kita mandiri lah istilahnya, kayak ngatur jadwal gitu. Dan emang dari dulu aku juga ya udah harus bisa manage waktu gitu. Udah belajar lah dari dulu gitu. Tapi akhirnya pilihannya dari Mas Bunda memilih kampus yang oke gitu, yang Mas Bunda juga pengen juga nih. Itu memang diskusi cukup lama gak sih? Karena kan jaraknya agak jauh gitu. Jujur udah kita discuss lumayan lama sih, tapi kayak emang dari dulu aku juga ada kepengen masuk itu, jadi kayak ya udah senang aja makanya. Ya sebetulnya kan UI itu tanpa
Dia udah males, aduh will lagi. Nggak usah disebut. Iya. Kakak nggak enak takutnya. Iya. Itu. Iya, jadi apa yang awalnya nggak boleh masuk ke kampus yang di luar kota, negeri ya, akhirnya itu harus ditolak ya, sementara banyak teman-temannya yang menyayangkan gitu. Dan akhirnya aku juga yang kena gitu, karena kan waktu itu lagi isunya soal politik gitu ya. Sahrul Gunawan aja nggak mau anaknya kuliah di UGM gitu misalnya. Lah kok jadi begini beritanya, aku juga bingung dan masif banget. Ya memang situasi kondisi yang mengharuskan Ezar yang tidak jauh dari orang tuanya, dari mamanya. Akhirnya aku tetap support juga dan coba cari-cari lewat mana nih gitu kan, karena kan intinya papa mama nggak boleh aku jauh gitu. Itu aja Pak. Intinya gitu. Intinya intinya masih belum bisa let go. Terus aku juga ngerasa kayak kalau aku nggak kebayang nih kalau aku sendiri kayak gimana ya gitu kan, masih kesepian gitu. Jadi kayak ya udahlah, untung deket gitu, jadi masih bisa. Masa sih? Iya. Sebetulnya pengen keluar. Enggak, maksudnya aku juga I'm happy where I am gitu. Aku udah bersyukur aja gitu, kayak ya senang-senang aja intinya gitu. Ya gitu. Dan pada akhirnya kan mandiri itu bukan berarti memisahkan sama orang tua kan. Iya, betul. Mas Gun, tapi ini anak beranjak dewasa dengan ya universitas ini kan perguruan tinggi yang Mas Gun tahu kan seperti apa, mungkin khawatirnya gimana sih Mas Gun? Ya aku sih percaya sama anak aku, mereka semuanya punya perhatian ke akademis juga, jadi agak tenang juga sebetulnya. Dan dengan sekarang ya kita pergaulan kan nggak tahu ya anak kita ketemu dengan siapa, dia ketemu mungkin dengan teman-teman di online ataupun kita yang nggak tahu, cuman ya udahlah kita mah doa aja lah gitu ya. Ya kita inget aja dulu juga kita pernah seusia dia yang pengen tahu, pengen siapapun jadi teman dan lain sebagainya. Paling aku hanya ya walaupun mungkin gitu ya buat anak-anak zilenial gitu ya, ini apaan sih gitu ya. tapi gue tetap aja gitu masukin. Pokoknya tetap hati-hati. Kita dulu di luar tuh orang tuh random banget gitu, tergantung kitanya. Aku selalu masukin nilai-nilai begitulah gitu, dan selalu ada menyampaikan bahwa segala sesuatu tuh ada turut campur tangan Tuhan gitu ya, dan prinsip 2B itu yang aku selalu tanamkan, belajar dan berdoa. Jadi harus ada balancing itu gitu ya, supaya nanti juga Tuhan juga menggerakkan langkah kaki kita ketemu dengan orang-orang yang menginfluence yang baik dan lain sebagainya. Gitu aja sih. Selebihnya ya aku percayalah sama anak-anak aku nantinya, dia mau pilih seperti apa nanti ke depannya. Dan senengnya karena nggak ada yang mengabaikan soal sekolah ya. Jadi mereka sangat-sangat kompetitif ya, dan justru aku juga jadi terinspirasi juga sih sebenarnya untuk bisa terus mengabdi di bidang pendidikan. Aku kan dari tahun 2013 juga kan punya sekolah menengah kejuruan pariwisata, dan sekarang ya ada waktu aku juga kuliah lagi, aku ngambil doktoral di FISIP ya, baru sebulan gitu. Gak mau kalah ya dari anak ya Pak? Akhirnya nggak mau kalah. Iya, soalnya gini, kalau untuk seusia kita kan kayak pilihan aja kan. Bener. Sekolah itu lu mau ngambil lagi atau gimana, sampai akhirnya aku pikir oke, kayaknya penting ya, dan kita harus maksain diri buat mempelajari sesuatu. Emang bisa aja kita belajar dari buku, dari berita, dari sosial media, dari mana, tapi kayaknya memang untuk mengkaji sesuatu ya, mempelajari sesuatu, menganalisa sesuatu, kalau kita enggak benar-benar yang mengalokasikan waktu dan kita benar-benar yang
fokuskan di mana itu memang sulit banget gitu, emang ya males banget lah gitu ya. Tar deh. Tapi akhirnya aku paksain gitu. Anak gue sekarang di UI dia kayaknya bener-bener kayaknya kalau tiap mau ujian atau stres segala oke, gue juga nggak mau kalah. Iya, terlebih kan aku kemarin tuh masuk ke dunia politik yang aku bener-bener yang nggak tahu sebelumnya. Aku udah masuk ke praktisnya. Jadi banyak hal yang aku ketahui ketika aku masuk. Jadi aku kayaknya sih harus diimbangi dengan landasan teori, dengan pengetahuan secara umumnya. Makanya aku ngambil kebijakan publik. Kemarin saya bingung sih antara ngambil ilmu pendidikan atau kebijakan publik. Jadi ini dilema nih, lama banget itu sampai akhirnya last minute. Oke, gue kebijakan publik aja deh, gitu. Karena bukan berarti aku harus nyalon lagi kan untuk kebijakan publik gitu. Bukan berarti nanti gue harus nyalon lagi, bukan. Tapi kayaknya apa yang udah gue dapatkan praktek kemarin itu gue tuh gak puas banget karena gue secara teori gue belum dapet. Gue harus belajar lagi gitu. Jadi aku ngambil itu. Doain ya mudah-mudahan lancar. Gitu, dan doain juga mudah-mudahan Ejar lancar ya jadi entrepreneur nih katanya. Dia lagi mulai ke apa? main saham, kripto gitu. Bapaknya terlalu show off, anaknya susah ya. Gue tuh pengen show off anak gue. Kelihatan kok. Gitu. Misalnya misalnya ada transfer 1,5 juta, dia masukin ke itu ke gue juga belum pernah tuh main-main begitu. Iya, dia dapat profit sekian gitu. Jadi memang dia entrepreneurship-nya udah kebangun, makanya dia tetap kekeh pengen masuk ya di bisnis gitu. Iya, gitu. Oke, Kak. Mas lagi seneng main apa tuh, affiliate itu? Aku. Kan lagi pas banget nih anak di bisnis nih. Oh iya. Justru dia nggak tahu sih. Iya. TikTok affiliate. Yang bapaknya juga boleh sih Aku jualan yang papa jualan. Oh iya, tahu kok, pernah muncul di FYP. Iya, jadi kalau buat aku sih awalnya sih istri ya, maksudnya kan yang mengisi waktu mungkin di rumah, terus ngelihat temen juga gitu, yang udah duluan gitu, ini sekian ratus juta gitu. 10% dari segitu lumayan juga ya gitu kan. Jadi ya baru sebulan setengah dan ya ternyata ya profitable juga. Iya. Terus nah ini nih yang sebenarnya aku pengen klarifikasi ya. Jadi gua kan mencontohkan orang ya. Terus ada omsetnya sekian gitu. Nggak tahu dipotong-potong di TikTok tuh seolah-olah itu penghasilan gue. Padahal aku baru belum nyampe segitu sebenarnya. Berapa Pak? Ya? Sebetulnya berapa? Langsung ditembak. Nggak nyampe sampai ratusan. 2 digit. Iya 2 digit. Di atas 50. Hah? Iya maksudnya itu belum dipotong gitu. Jadi ya ternyata menyenangkan juga gitu, ya menjadi satu potensi juga gitu. Gitu. Kenapa? Kenapa nggak kembali ke kalau itu masih sih, masih. Jadi kalau nyanyi aku sih lebih pilih nyanyi ya. Kalau acting aku nggak, memang belum sekarang. Kalau nyanyi masih sebulan 2 kali masih lah gitu. Kalau kakak sendiri seperti mungkin papa seneng balik ke dunia entertainment atau memang udah sibuk dengan bisnis yang sekarang nih yang kayak affiliate dan segala macam? Kayaknya karena aku tahu ya papa tuh tipenya yang kokoh ya. Jadi pasti kalau untuk misalnya papa tadi kan tertarik, papa masih suka nyanyi gitu. Pasti ada aja waktunya buat nyanyi gitu. Maksudnya pasti balance kok. Papa bisa ngebalance itu. Kan sesuai papa pengennya apa gitu. Kalau papa pengen nyanyi sambil pengen yang TikTok jualan gitu, pasti dua-duanya bakal dilakuin sekaligus juga bisa gitu. Ya, kalau buat aku sih prinsipnya yang penting kita
produktif ya, terus juga halal kan, nggak korupsi ya kan. Aduh, bener, Pak. Soalnya waktu pas awal-awal tuh banyak banget yang apa namanya, ini apaan sih, pejabat, mantan pejabat ini jadi wakil bupati, terus jadi, loh emang kenapa gitu kan. Buktinya temen gue dia lumayan gitu dari situ kan, kayak yang 4 kalinya nyanyi sebulan gitu kan, gitu. Jadi kalau misalnya gue cuma dapat 2 kali sebulan, terus mungkin dailynya seminggu bisa 4-5 kali gitu ya, dan itu pun bisa dilakukannya anytime gitu ya. Terus juga ternyata menyenangkan, menguntungkan, kenapa tidak. Jadi aku mah nggak denger lah orang-orang yang ngomong-ngomong negatif gitu ya, gitu. Oke. Mungkin terakhir nih, Oh, kakak, sosok papa di mana kamu seperti apa? Papa tuh orangnya yang ambitious banget ya, pokoknya, dan risk taker banget. Jadi kalau misalnya ada apapun, misalnya kan aku kan kayak, ini kira-kira gimana ya, takut terus kayak papa udah gasin aja. Tapi maksudnya dilihat-lihat juga, kayak maksudnya kelihatan kayak ini possible nggak. Tapi kan kalau misalnya walaupun kelihatan positif, aku tuh tetap ragu gitu kan. Kalau papa tuh udah positif, udah gasin aja, udah papa pokoknya orangnya semangat. Begitu udah bentok, oh iya salah gua. Gitu. Tapi dia memang penuh pertimbangan gitu. Iya, papa maksudnya tetap lihat-lihat juga, bukan careless, tapi maksudnya papa berani aja tuh untuk ngelakuin sesuatu gitu. Nah, aku masih belajar lah buat kayak gitu. Mengambil keputusan itu Iya, berani masih gitu. ragu-ragu aku tuh kadang. Karena kan memang papa kan dulunya politik. Jadi kamu udah berpikir itu gak sih? Apa politik aku ini? enggak. Jadi papa berani ambil keputusan dadar gitu kan? Iya, mungkin kayak gitu. Gitu. Oke. Mas terakhir, ini ada 4 pertanyaan, boleh dipegang.